10 huruf untuk menyerahkan kendali. Dapat. Penyerahan. Penyerahan, ya? Seperti teka-teki silang ini bisa membaca pikiranku. Aku mengelus paha Sarah dan tersenyum ke arahnya. Ia mengedipkan mata, senyumnya cerah dan penuh percaya diri. Ia hampir menyelesaikan teka-teki silang hari Minggu dalam waktu kurang dari 15 menit. Lagi, seperti biasa. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, ia menyuarakan semua jawabannya dengan penuh semangat. Selanjutnya, tempat untuk selonjoran kaki. 7 huruf. Huruf depannya otomat. Ya, Sarah Putri Lestari benar-benar on fire hari ini, teman-teman. Mantap. Aku kembali menatap tabletku, menggulir daftar cerita yang tersedia. Ada banyak yang baru di kategori fantasi. Beberapa di antaranya secara khusus menyinggung minat baruku, yang akhir-akhir ini cukup mendominasi hayalan pribadi. Sebuah fantasi yang mungkin sudah waktunya kubicarakan dengan Sarah. Aku memilih salah satu cerita yang tampak menarik. Kalimat pembukanya langsung membuatku tenggelam. Ia menundukkan kepala dengan penuh hormat, lalu berlutut di hadapan sang wanita. "Kanjeng Gustiku, perintahkan aku," ucapnya lirih. Suara dipenuhi kerendahan hati. Sang wanita mengangguk pelan, berdiri anggun menjulang di depannya. Beberapa minggu terakhir telah mengajarkannya banyak hal. Ia adalah murid yang paling setia dan patuh, bagaikan permata yang berkilau dalam didikan sang guru. Malam ini, pelajaran yang menanti jauh lebih dalam dan penuh makna. Dengan lembut ia menggelengkan kepala, suara halusnya menyusup ke ruang hening. "Bukan, Kanjeng Gustiku, tapi Gusti Ratu. Kau harus memanggilku dengan sebutan Gusti Ratuku." Seketika, getaran halus menyusup ke seluruh tubuh pria itu. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus dan dalam. "Ya, Gusti Ratuku," bisiknya, penuh pengabdian dan cinta. Aku langsung terbawa dalam ceritanya, membayangkan diriku sebagai tokoh pria di dalamnya. Ya, berada dalam situasi seperti itu. Berlutut di hadapan Sarah, mengikuti setiap perintahnya. Di bawah kendalinya sepenuhnya. Menyerahkan diri sepenuhnya padanya. Astaga, sungguh membakar imajinasi. "Halo," kata Sarah, sambil melambaikan tangan di depanku. "Halo, aku selesai dalam 12 menit 47 detik. Ini bagian di mana kamu harus memberiku pujian luar biasa atas kejeniusanku." "Maaf," jawabku. Tadi sempat melamun. Wajahnya langsung bersinar. "Pasti ceritanya bagus. Ya, kirim ke aku dong." Aku ragu sejenak. Entah kenapa. Padahal kami sering saling mengirim cerita-cerita dewasa. Sudah jadi bagian dari rutinitas hari Minggu kami, dimulai dari sarapan lontong sayur, sarapan favorit Sarah. Aku selalu menanyakan apa yang ingin ia minum, dan jawabannya selalu sama. Jeruk nipis madu. Panas. Setelah itu, kami bersantai di sofa besar. Sarah menyelesaikan teka-teki silang, sementara aku membaca. Lalu kami saling berbagi tautan cerita romantis atau membacakannya untuk satu sama lain. Tidak lama kemudian, kami pun sering memerankan kembali adegan dari cerita itu. "Ya, hari Minggu memang hari favoritku. Tunggu apa lagi?" katanya. "Kirim ke aku." "Enggak." Godaku. Ia bangkit berdiri, menurunkan tabletnya. Seluruh tinggi tubuhnya yang tak sampai sehidungku itu berusaha tampak menakutkan. "Jangan paksa aku jadi galak." "Ya, Pak." Saatnya sedikit bersenang-senang. Waduh, aku gemetar nih. Sarah langsung melompat ke pangkuanku, duduk mengangkangi. "Jangan uji kesabaranku, atau aku akan meluncurkan serangan geli-geli." Dia memang luar biasa menggemaskan, si kekasihku. Tubuh kuku yang manis, dengan kulitnya yang pucat, rambut hitam keriting panjang, dan kacamata tebal. Tubuhnya montok dengan lekuk-lekuk yang selalu membuatku terpikat. Tak pernah bosan. Kecantikannya begitu mencolok dalam sosok yang mungil, sungguh memesona. Sejak pertama kali kulihat di orientasi kuliah hukum, aku sudah jatuh hati. Di barisan depan, duduklah harta karun kecil ini, penuh rasa ingin tahu, dengan 1000 pertanyaan yang ia lontarkan. Siapa dia? Aku harus tahu, dan sampai sekarang, aku masih ingin tahu. Aku tersenyum. Serangan geli? Aku tidak takut. Alisnya menyipit, kacamatanya meluncur ke ujung hidung. Mata coklat gelap itu menatapku dalam-dalam, seolah menembus ke dalam jiwaku. "Kirimkan tautannya,"
atau siap-siap menanggung akibatnya. Bentak Sarah. Tidak. Dan kamu nggak bisa maksa aku. Elakku. Dasar bodoh. Sambil jari-jarinya menari di sepanjang tulang rusukku. Aku hanya bertahan 2 detik sebelum menepis tangannya dan meringkuk menjauh. Bagaimana dia bisa mengalahkanku lagi dengan begitu mudah? Padahal aku lebih tinggi hampir 30 cm darinya. Oke, kamu menang. Akan kukirim ceritanya. Dia tertawa. Kemampuanmu yang lemah tak sebanding dengan kekuatan serangan geli. Aku mengirimkan tautannya. Dia bersandar. Kakinya bertumpu di pangkuanku. Ia membaca cerita itu di ponselnya. Sementara aku menyelesaikannya di tabletku. Senyuman tipis muncul di bibirnya. Lalu berubah menjadi senyum lebar. Matanya berbinar penuh semangat. Ia menatapku. Gak ada yang bisa mengalahkan gambaran wanita yang berkuasa, ya? Mungkin kamu harus mulai memanggilku Gusti Ratu. Atau mungkin, yang paling teduh. Aku selalu ingin disebut teduh. Benih sudah ditanam. Sarah terus membaca. Aku lebih dulu selesai dan memperhatikannya. Alisnya terangkat. Dia pasti sudah sampai bagian ketika tokoh prianya diikat ke kursi. Ya? 1 menit kemudian, dia menoleh, tersenyum lebar. Lalu bergeser mendekat. Itu lumayan menggoda. Senang kamu menikmatinya. Kamu tahu ini artinya apa, kan? Katanya. Aku sama sekali nggak tahu. Ia tertawa, meraih tabletnya dan meletakkannya ke bantal di sebelahku. Lalu duduk di pangkuanku lagi. Rencana jahatmu gagal total, sayang. Rencana jahat? Aku. Yang benar saja. Iya, kamu. Ia menyentil dadaku. Aku tahu trikmu. Kamu sengaja pakai cerita itu buat, ya, bikin aku kepancing. Aku melirik tabletnya. Terjatuh agak miring di bantal. Aku merapikannya, sejajar dengan tepi sofa jauh lebih rapi. Sekarang aku bisa fokus, menelusuri pahanya yang halus dengan tanganku. Jadi maksudmu, aku gagal menggoda kamu. Benar sekali, karena tanpa kamu tahu, aku memang udah bangun pagi-pagi dengan pikiran nakal. Dan sejak sarapan, makin menjadi-jadi. Lalu kamu malah memperkuatnya dengan cerita itu. Seringai Sarah. Aku suka kemana arah ini akan berjalan. Sekarang aku udah terlalu terpancing. Sampai rasanya bisa menantang seluruh pemain depan Persija, katanya. Batalkan semua rencana yang kamu punya. Kamu sekarang berhadapan dengan istri yang sedang menggila, dan tidak akan menerima penolakan. Jackpot. Dan tahukah kamu? Sekali atau 2 kali saja tidak cukup untuk memuaskan keinginanku. Tidak. Butuh jauh lebih banyak untuk menghilangkan rasa ini. Semua yang terjadi malam ini sebenarnya sudah sesuai dengan rencanaku. Dia meletakkan tangan di kedua sisi wajahku dan menciumnya. Aku membalas, merangkulnya erat, menariknya dekat. Kami saling merasakan, berciuman penuh gairah. Dia sangat bersemangat, bahkan hampir tergesa-gesa. Ternyata memang benar dia benar-benar penuh hasrat pagi ini. Ya? Sarah mundur sedikit. Lepas semua bajumu. Cepat. Kami melepas pakaian dengan cepat. Untungnya, celana piyama dan kaos itu mudah dilepas. Dalam beberapa detik, kami sudah telanjang. Sarah mengambilnya di tangannya, dan aku merasakan getaran saat sentuhannya. Dia turun berlutut di depan sofa, mencium ujungnya dan membersihkan dengan lidahnya. Astaga, aku merintih. Sarah memulai dengan penuh perhatian, menggunakan gerakan yang membuatku tak bisa menahan diri. Dengan tangan yang lain, ia menyentuh bagian yang membuatku sangat terangsang. Dia benar-benar tahu apa yang kusukai. Sarah berdiri dan naik lagi ke pangkuanku. Aku sangat ingin kamu bersamaku. Dia mulai menyentuh dirinya, kemudian membimbingku dengan penuh kelembutan dan semangat. Dia menerima setiap bagian dari diriku. Kami saling mencium dengan lembut. Aku menggenggam tubuhnya yang lembut dan penuh lekuk. Kami saling berpegangan. Suara rintihan kecil menyatu dengan desahan. Lidahnya berputar dengan lembut menyentuh lidahku. Aku sangat mencintainya. Semua keunikannya, setiap kebiasaannya yang aneh, dan fakta bahwa dia begitu bersemangat di ranjang adalah bonus yang luar biasa.
Beberapa menit penuh kebahagiaan dan keintiman berlalu. Sarah memimpin dengan penuh gairah saat kami berciuman, saling menyentuh dengan penuh semangat. Dia mencapai puncaknya duluan, dan aku mengikuti sesaat kemudian. Rasa lega dan kebahagiaan memenuhi kami. Sarah menciumku. Bagus sekali. Tapi kamu belum selesai, sayang. Tidak. Kita baru saja mulai. Kemana ya waktu sore ini berlalu? Tanya Sarah. Ia duduk, dan aku merangkul bahunya dengan satu tangan. Keberadaannya dalam keadaan telanjang terasa hangat dan menyenangkan, meski aku sudah sangat lelah secara fisik. Dan memang aku benar-benar lelah. Kupikir aku sudah habis tenaga setelah yang kedua. Tapi dia berhasil membangkitkanku untuk putaran ketiga. Tentu saja dia bisa. Aku nggak bisa membayangkan cara yang lebih baik untuk menghabiskan hari Minggu, kataku. Kita harus bicara tentang itu. Nggak. Sarah berkata. Maksudku, tentang cerita tadi. Aku menggoda. Aku nggak tahu maksudmu apa. Jangan buat aku melancarkan serangan geli lagi, ya, atau kamu bakal menyesal. Aku bicara soal yang namanya femdom. Femdom? Apa itu? Ia menatapku. Jangan buat aku menghancurkanmu. Aku benar-benar nggak tahu istilah itu. Maksudnya apa? Ia mendengus, dengan gaya imutnya saat pura-pura marah. Cukup. Bersiaplah untuk kehancuranmu. Aku akan melawan dengan sisa tenagaku. Perlawanan itu sia-sia. Sarah menyerbu maju, menggeram. Kali ini aku akan melawan serangan gelinya. Kali ini dia tak akan menang. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Aku harus meraih kemenangan mutlak. Oke, teriakku setelah 2 detik. Benar. Aku mengakui semuanya. Sarah mundur dengan senyum lebar sampai ke telinga. Kenapa sih kamu repot-repot? Untuk kesenangan. Ia tertawa. Aku nggak peduli kalau orang lain nggak mengerti permainan kita. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Sarah duduk tegak. Sudah jadi rahasia umum kalau sesi panjang kayak tadi bikin Sarah Putri Lestari lapar. Gimana kalau makan malam di gacoan? Kita harus mandi dulu. Sarah tersenyum. Mandi bareng. Yuk. Tidak. Kamu duluan saja. Ia menatap mataku. Kamu akan ikut mandi denganku. Aku akan ikut mandi denganmu, ulangku. Kamu akan keramasin rambutku dan membasuh tubuhku yang indah. Aku akan keramasin rambutmu, kataku, dan membasuh tubuhmu yang indah. Lalu kamu akan mencintaiku lagi. Lagi? Aduh. Kalau begitu, aku akan mencintaimu lagi. Ia menggenggam tanganku. Ayo, ikut aku. Aku selalu merasa kehilangan Sarah paling berat saat kami berpisah lebih dari sehari. Aku sedang di rumah, membaca sesuatu yang lucu. Aku menatap ke atas, siap membagikannya padanya. Lalu aku ingat, oh iya, dia sedang tidak di sini. Hanya 3 hari. Aku pasti bisa melewatinya. Aku sibuk dengan pekerjaanku sendiri. Ada 3 kali deposisi dalam 1 minggu. Sarah tahu aku merindukannya. Dan aku mendapat lebih banyak pesan teks dari biasanya. Kebanyakan berisi lelucon bapak-bapak. Sarah memang penggemar berat lelucon bapak-bapak. Hari pertama, dia mengirim pesan, negara mana yang punya ibu kota dengan pertumbuhan tercepat. Aku langsung menanggapinya. Negara mana? Irlandia. Setiap hari, Dublin. Tapi tanpa dia yang mengucapkannya langsung, rasanya kurang seru. Cara wajahnya yang langsung berseri-seri karena lelucon jelek itu. Kocak banget. Aku membalas pesan. Omong-omong, Dublin, itu kata aman. Dia membalas. Dublin. Kalau salah satu dari kita mengucapkannya, apapun yang sedang kita lakukan harus berhenti. Catat. Hari kedua, dia mengirim gambar Lady with a Parasol, karya Claude Monet. Tapi bukannya Camille, istri Monet, yang ada malah Darth Vader. Aku membalas segera. Kenapa Vader butuh payung? Helmnya kan sudah melindungi dari matahari. Fashion. Aku menggeleng, membalas, Vader nggak peduli soal fashion.
Jelaskan jubahnya. Cek mata. Sialan, pagi ini aku dapat limerik. Dia selalu bikin yang baru-baru. Da gadis manis dari Koja, dompetnya penuh uang logam gopean juga. Ia senyum menggoda, peluk pria berjeda, lalu pamit sambil goyang pinggulnya. Kami juga bicara setiap malam. Membahas semua aspek dan sudut dari fantasi baru ini. Menyusun apa yang kami berdua nyaman lakukan dan merancang rencana agar semuanya bisa terwujud. Aku sangat bersemangat, katanya tadi malam. Aku nggak sabar masuk ke peran itu. Ini bakal jadi pertunjukan hebat yang dikenang. Kapan mulai? Tanyaku. Begitu aku turun dari pesawat. ETA -15 jam 20 menit sampai misi penyerahan dimulai. Para penumpang yang turun dari pesawat mengalir keluar. Pria dan wanita yang tergesa-gesa, detak jantungku berdetak kencang. Kenapa aku gugup? Ini cuma permainan. Fantasi yang menyenangkan. Tak lebih dari itu. Ya, dan juga keinginan terdalamku. Sarah bilang aku harus siap dengan pertunjukan hebat. Dengan gaya absurdnya. Ini pasti seru. Di mana dia? Ya? Semua orang sepertinya sudah keluar dari pesawat. Dia duduk di kelas 1. Mestinya dia yang pertama turun, bukan? Mungkin dia menunggu untuk membuat entrance yang dramatis. Atau sedang ke kamar mandi ganti baju. Dia sempat bilang soal kostum baru. Aku punya firasat buruk soal ini. Sialan. 12 pasang mata langsung tertuju ke arah Sarah saat dia terlihat. Suasana jadi hening. Seorang pria dengan topian kes menatapnya dengan mata membelalak. Butuh beberapa saat untuk memastikan itu benar Sarah. Ya, itu dia. Dan apa istilah untuk cara dia berjalan? Manja, kalem, penuh gaya. Gaunnya merah menyala, super mencolok, mini dan menempel di lekuk tubuhnya, menonjolkan pinggul dan bokornya yang berisi. Dia memadukannya dengan jaket kulit hitam dan kacamata hitam. Rambutnya terurai, hitam legam kontras dengan kulitnya yang putih seperti nasi pulen. Sepatu boots hitam setinggi paha juga. Dia tidak punya pakaian seperti ini saat berangkat ke Banjarmasin. Di kantor, Sarah biasanya pakai setelan rok lawyer berwarna kalem. Di rumah, dia lebih suka pakaian santai, celana olahraga, hoodie, kaos superhero, dan sandal bulu. Ada kesan sengaja dalam langkahnya, aura narsis yang kuat. Seolah-olah dia kesal kenapa semua orang tidak langsung memberi jalan. Siapa mereka sampai nggak tunduk padanya. Tapi ada retakan kecil dalam aktingnya. Dia melihatku dan mulai tersenyum. Lalu cepat-cepat menahan diri. Dia menggigit bibir bawah. Aku kenal wanita ini baik sekali. Biasanya dia akan langsung lari dan memelukku, menciumku, lalu menggenggam tanganku saat kami berjalan ke mobil. Cerita dengan semangat tentang penerbangannya. Bukan Sarah ini. Sarah yang ini mendorong tas bawaannya ke dadaku lalu berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun. Aku menggendong tas itu di bahu dan mengikutinya. Pria dengan topian kes memberi kami tatapan aneh. Aku tersenyum dan mengangkat bahu. Dia makin bingung. Kami sampai di tempat pengambilan bagasi. Dia menunjuk ke arah carousel lalu ke aku. Aku mengerti maksudnya. Aku menunggu barang bawaannya sementara dia berdiri di samping, sibuk menggeser-geser ponselnya sambil menggelengkan kepala. Mereka semua akan tenggelam dalam danau darah, gumamnya dengan gigi terkepal, cukup keras hingga orang lain mendengar. Sekarang mereka akan tahu kenapa takut pada gelap. Sekarang mereka akan belajar kenapa takut pada malam. Orang-orang melirik ke arahnya dan dia menahan tawa. Sepertinya dia sedang menikmati perannya. Ya? Tas R2D2 miliknya muncul dan aku mengambilnya dari carousel. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Aku buru-buru mengejarnya. Dia bahkan tidak menahan pintu menuju tempat parkir, membiarkannya tertutup tepat di depanku. Pria bertopi Yan KS terkejut. Aku berlari mendahuluinya. Dia bahkan tidak tahu di mana aku parkir, dan memimpin dia ke mobilku. Aku memasukkan tasnya ke bagasi. Dia berdiri di samping, mengetuk-ngetuk kaki sambil menggelengkan kepala. Mulutnya tersenyum sinis, berusaha menahan tawa. Astaga, dia imut sekali. Terlalu imut. Aku nggak tahan lagi. Daplin. Oh, terima kasih Gusti. Sarah meloncat ke pelukanku, memeluk erat dan melilitkan kaki ke pinggangku.
Aku terdorong ke bemper saat dia mencium bibirku. Ciuman dalam dengan lidah yang saling menjelajah. Pria bertopi Yankes itu lewat sambil menatap. Sarah mencium leherku. Aku sangat merindukanmu. Sayang, sayang, aku cinta kamu sekali. Bibirnya kembali ke bibirku. Dia mencium dengan penuh gairah, lalu mundur. Dilan untuk Mileaku. Mas-mas untuk Mbak Yuku. Cinta, cinta, cinta. Aku juga cinta kamu, kataku. Tapi aku rasa kita harus lanjutkan permainan. Ya. Baiklah. Dia mendorongku mundur, kembali dengan sikap bosinya. Buka pintuku, kamu yang payah, teriaknya. Cepat, bodoh. Aku berlari membuka pintunya. Dia masuk ke kursi belakang. Pria bertopi Yankes berdiri di samping bagasinya saat kami mundur. Aku melambai padanya saat kami pergi. Sarah membalas dengan isyarat lucu. Dia tidak bicara sepatah kata pun saat kami meninggalkan bandara. Aku keluar ke jalan raya dan mengatur cruise control tepat di angka 70. Aku melirik ke kaca spion. Sarah menatap ponselnya. Sesekali menggumamkan kata-kata marah atau menghela napas acak. Dia benar-benar serius menjalankan perannya. Ya, masih pakai kacamata hitam juga. Kasihan dia pasti buta tanpa itu. Itu kunci aktingnya, bukan? Sekuat apapun dia jadi aktris, dia tahu dia tidak bisa sembunyikan kilauan matanya saat bersenang-senang. Mungkin dia sadar ini saat latihan di depan cermin. Aku bisa bayangkan dia di kamar hotel Banjarmasin, coba-coba nada dan intonasi. Kamu ngomong sama aku, kamu ngomong sama aku. Tapi setiap kali, mata gelap dan memesonanya selalu membocorkan kebohongan itu. Jadi dia tutupi matanya. Aku tahu pikirannya lebih baik daripada dia sendiri. Saat ini, makhluk ajaib itu di kursi belakang tengah tersiksa. Sifat cerianya ditahan dengan sengaja, demi tujuan tertentu. Kita harus sampai rumah dalam 10 menit lagi, kataku saat kami keluar dari jalan tol. Dia berhenti sejenak dan mulai mengangguk, lalu menahan diri dan memarahiku. Jangan bicara kalau tidak diajak bicara. Dan kalau diajak, jaga komentar bodohmu seminimal mungkin. Aku belok ke Jalan Mahakam, lalu ke Kota Baru. Vantage dari jalan berlawanan melaju berlawanan arah dengan DB11ku. Kami saling melambaikan tangan. Lihat jalan, kamu tumpukan karbon menyebalkan. Sarah membentak. Aku masuk ke garasi, berhati-hati menyelaraskan kaca spion mobilku dengan mobil Sarah. Sarah menunggu aku membuka pintu dan mengambil tasnya dari bagasi. Dia berdiri di depan pintu rumah, menyilangkan tangan dan mengetuk kaki tidak sabar. Bodoh setengah jadi. Aku sengaja kesulitan membuka kunci. Sarah mengatupkan giginya, hampir tertawa. Kamu canggung seperti kamu bodoh. Buka pintu, pemalas tolol. Cepat, kamu anjing podle bebal. Aku membukakan pintu. Dia melangkah masuk, lalu berhenti. Aku santai membawa barangnya masuk dan menutup pintu. Sarah mengumpat dan menghina. Kamu akan ke kamar tamu. Tentu, sayang, aku. Sayang, dia menjerit. Sayang, berani-beraninya. Mulai sekarang kamu harus memanggil aku Nyai Ratu Sarah. Paham, bodoh tolol. Ya. Dia melangkah maju. Ya apa? Aku menundukkan kepala. Ini sangat menyenangkan. Ya, Nyai Ratu Sarah. Bagus. Jangan lupa hormati aku mulai sekarang, atau kamu akan menyesal. Suaranya retak dan dia tertawa. Sarah berbalik dan butuh waktu beberapa saat untuk mengembalikan persona imperiusnya. Dia menoleh lagi sambil tertawa, lalu berbalik lagi. Aku tak tahan ikut tertawa. Dia butuh waktu lebih lama untuk pulih dari aktingnya daripada sebelumnya. Saat sudah pulih, dia menambahkan aksen Inggris. Jangan pikir kamu lucu sama sekali. Nakal sekali kamu. Aku sudah cukup dengan ulahmu. Kebodohan ini berakhir sekarang. Kami berdua tertawa. Kebodohan, kataku. Dia mengangkat bahu. Rasanya pas saat itu. Kita memang payah. Ya. Tidak. Hanya kamu. Sedangkan aku. Tidak. Aku juga enggak.
Aku mengangkat wajah, mengerucutkan bibir. Aku menciumnya. Kurasa kita bakal makin jago saat kita benar-benar mulai. Kataku, coba lagi. Coba lagi. Sarah membersihkan tenggorokannya. Mulailah dengan menghapus senyum bodoh itu dari wajahmu. Itu bikin kamu kelihatan tolol. Dia menurunkan kacamata hitam, menatap tajam. Dengar baik-baik karena aku nggak akan mengulang. Aku mau perintahku dijalankan persis. Jangan buat aku marah. Kamu nggak bakal suka aku kalau aku marah. Ya, Nyai Ratu Sarah. Sarah mengelilingiku. Aku menoleh ke samping. Lihat lurus ke depan dan dengarkan baik-baik, katanya. Kamu akan naik ke atas, ke kamar tamu. Kamu akan membuka bajumu. Kamu akan mengambil kursi dari sudut dan meletakkannya tepat di tengah ruangan menghadap pintu. Kamu akan duduk di kursi itu. Paham? Ya, Nyai Ratu Sarah. Dia terus mengelilingi. Kamu akan menunggu aku dalam diam. Kamu tidak boleh membaca, tidak boleh main ponsel, dan tidak boleh memuaskan diri sendiri. Jangan coba-coba atau aku tahu. Paham benar? Ya, Nyai Ratu Sarah. Dia menunggu, senyum tipis di bibir saat dia berhenti di depanku. Sekarang kupikir-pikir, kamu belum dapat kepercayaan dariku. Serahkan ponselmu. Aku menyerahkan ponsel. Ya, Nyai Ratu Sarah. Sekarang, pergilah. Jalankan perintah. Aku menunduk. Ya, Nyai Ratu Sarah. Aku mengikuti instruksinya, naik ke lantai atas dan mulai membuka pakaianku. Aku melipat dengan rapi, meletakkan tumpukan pakaian di atas meja, pastikan sejajar dengan tepi meja. Aku duduk di kursi, menatap pintu. Waktu berlalu. Berapa lama dia akan membuatku menunggu? Aku sudah bilang ingin dibuat menunggu, agar rasa penasaran ini makin lama, sesuai jadwalnya. Tapi kami tidak pernah sepakat soal batas waktu. 15 menit? Setengah jam? 1 jam? Sial. Mungkin seharusnya kami atur dulu. Aku bisa saja mengintip dan teriak, "Dublin," untuk minta kepastian. Tidak. Aku tidak akan mudah menyerah begitu. Aku duduk dan menunggu. Dan menunggu. Lalu ku dengar suara dari bawah. Aku berusaha mendengarkan dengan seksama. Ada suara televisi, musik, lagu yang aku kenal. Lalu suara anak-anak yang terdengar seperti tertawa. Dan Sarah, apa dia tertawa? Dia tertawa. Apa-apaan ini? Aku berdiri dan membuka pintu. Sarah tertawa lagi. Volumenya sengaja kuatkan supaya aku dengar. Aku mengintip ke lorong dan berjongkok di tangga paling atas. Si Juki. Aku di lantai atas, telanjang menunggu dia. Dan dia menonton si Juki? Hanya Sarah yang bisa begitu. Baiklah, kalau dia mau keluar jalur, aku juga bisa. Aku pakai celana dalam lagi dan melirik rak novel grafis kami. Kutarik A Clash of Kings from A Song of Ice and Fire. Cocok untuk mengusir bosan. Aku putar kursi menghadap jendela, duduk santai, kaki kuangkat ke ambang jendela, dan mulai membaca. Biarlah dia nonton si Juki sampai tengah malam. Aku sudah punya hiburan di sini. 7 kerajaan Westeros lawan si Juki. Pertarungan dimulai. Setengah jam berlalu. Suara sepatu botnya terdengar jelas menaiki tangga. Suaranya makin dekat. Aku menegang. Tapi pintu tak terbuka. Sarah malah menuju kamar kami. Apa dia memutuskan tidur lebih awal? Sesuai dengan humornya yang aneh, menguji berapa lama dia bisa membuatku menunggu, sampai aku mengintip dan ditegur karena melanggar aturan. Aku mulai curiga itulah rencananya. Saat ku dengar lagi suara heels menghantam lantai kayu. Lebih keras. Lebih dekat. Dia sudah di depan pintu. Akhirnya, pintu terbuka di belakangku. Aku tahan keinginan menoleh, tapi dengan santai kupalingkan kepala sambil membalik halaman buku. Sunyi. Aku yakin dia sedang menahan tawa. Saat dia bicara, suaranya dingin, tapi ada nada marah pura-pura. Tak pernah dalam sejarah pengkhianatan ada penghinaan seburuk ini. Ketidakpatuhan yang begitu keji. Sungguh penghinaan yang berani dan sombong terhadap otoritasku. Kesombongan yang tak terbayangkan. Dia pintar sekali bikin-bikin omongan seperti ini spontan. Aku menurunkan kakiku.
Maaf, Sarahku, kamu lama banget. Aku bosan. Sarahku? Sarahku? Kataku itu perintah, bukan permintaan. Kewajiban, bukan anjuran. Tugasmu adalah mematuhinya. Sepanjang aturan. Berani membangkang dan menguji amarahku. Berdiri, kamu si bodoh ceroboh. Gila, dia hebat. Aku berdiri, lebih lambat dari yang dia mau, dan berbalik menghadapnya. Dia sudah berganti sepatu hak tinggi hitam, celana dalam tanpa pangkal, stocking, dan korset yang hampir tak bisa menahan bokornya yang besar. Kacamata hitamnya diganti kacamata biasa. Satu tangan di pinggang, tangan lain memegang cambuk. Matanya melotot padaku. Wow, dia sangat menggoda. Pindahkan kursi ke tengah ruangan. Dia menepuk tangan dengan cambuk. Sekarang, lepaskan celana dalammu. Cepat, kamu bongkahan daging. Ya, Nyai. Aku membiarkan celana dalamku jatuh ke lantai. Membungkuk, aku mengambilnya dan melipat dengan rapi. Aku hendak meletakkannya di atas pakaian lain, tapi Sarah menamparnya dari tanganku dengan cambuk. Jangan begitu. Dia menunjuk kursi. Duduk. Aku melirik celana dalam yang tergeletak tak terlipat. Baik. Sarah diam sejenak, lalu dengan keras memukul meja menggunakan cambuknya. Suaranya nyaring sampai aku mengernyit. Aku duduk, bersyukur kami memutuskan untuk tidak melakukan impact play sungguhan. Itu terlihat seperti akan sangat menyakitkan. Aku Nyai Ratu Sarah. Itulah sebutan yang harus kamu pakai. Ya, Nyai Ratu Sarah. Bocah bodoh. Dia bergerak ke belakangku, menggeser cambuk di leherku lalu menyusuri bahu. Anehnya, hal itu justru membuatku bergairah. Ketidaktaanmu adalah penghinaan terhadap kejayaanku yang tenang. Kamu harus dihukum atas pelanggaran itu. Tapi bagaimana caranya? Sarah kembali berdiri di depanku. Ia menggoreskan ujung cambuk di dada, lalu perutku. Berhenti tepat di atas selangkangan. Kirim kamu ke tempat tidur tanpa seks? Tidak. Tidak, tidak. Itu hanya akan menyiksa aku. Bagaimana jika ada cara aku, Nyai Ratu Sarah yang maha agung dan megah, bisa puas tapi kamu tidak? Aku yakin bisa memikirkan sesuatu. Apa? Kami belum pernah membahas soal orgasme denial, penolakan orgasme. Sampai kamu berhasil mendapatkan kembali tempat di hatiku. Tapi itu akan butuh usaha. Kamu harus siap. Aku siap. Ya, Nyai Ratu Sarah. Tapi pertama-tama kamu harus menegaskan kesetiaan dan penyerahanmu padaku, katanya. Berani kamu membangkang lagi? Tidak, Nyai Ratu Sarah. Katakan, katanya. Ucapkan kata-katanya. Aku tidak akan membangkang lagi, Nyai Ratu. Pastikan kamu tidak melakukannya. Dia menyentuh dadaku dengan cambuknya. Kamu sudah mengecewakanku untuk terakhir kalinya. Sekarang berlututlah di hadapan Nyai Ratu Sarah. Aku berdiri, lalu jatuh berlutut sambil menundukkan kepala. Rambut leretan hitamnya yang lebat terjaga rapi, hanya beberapa inci di depanku. Kepada siapa kamu melayani? Tanyanya. Kepadamu, Nyai Ratu Sarah. Kepada siapa kamu patuh? Sarah bertanya. Kepadamu, Nyai Ratu Sarah. Kepada siapa kamu menyembah? Kepadamu, Nyai Ratu Sarah. Aku menatap matanya, kontak mata penuh. Dengan seluruh jiwa ragaku, kau adalah segalanya bagiku. Dia berkedip, matanya berkaca-kaca. Tidak sulit menembus topengnya. Ya, aku bahkan tak perlu berlebihan. Sarah menarik diri sejenak. Kata-kata itu mudah. Buktikan, nak. Bagaimana aku membuktikannya, Nyai Ratu Sarah? Tanyaku. Mulailah dengan menciumnya kakiku. Aku menunduk dan mencium punggung salah satu kakinya, lalu kaki satunya. Sekarang bagian leretanku. Sarah berkata sial. Iya, ya, Nyai Ratu Sarah. Aku mencium depan leretannya, menyelipkan hidung ke rambut leretannya yang kasar. Menghirup aroma manisnya. Anak baik, katanya. Berdirilah. Aku berdiri, dia mengetuk bahuku dengan cambuk sambil bicara. Ini yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan mempersilakanmu masuk ke kamar tidurku. Di sana kamu akan fokus pada kesenanganku sebagai cara menebus kelakuan burukmu.
Kamu harus melakukan semua yang kukatakan. Lalu, setelah aku puas berkali-kali, aku akan mengizinkan kamu mendapatkan kelegaanmu sendiri. Tapi hanya dengan cara yang juga menyenangkan aku. Ya, Nyai Ratu Sarah. Ayo, katanya. Cukup bermain-main. Saatnya serius. Aku mengikuti Sarah ke kamar tidur. Inilah yang selalu kuimpikan, menyembahnya, melayaninya, dan menyerahkan diri sepenuhnya padanya. Sarah berbalik menghadapku. Berhenti, ucapnya tegas. Aku pun terhenti di tempat. Dia melangkah mendekat, menatapku penuh makna. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dengan lembut, dia menggoreskan cambuknya di dadaku, lalu berputar mengelilingiku. Ujung cambuk itu menyusuri punggungku, meraba lembut lekuk tubuhku, lalu menepuk kedua pinggulku dengan sangat halus. "Apa yang harus kau lakukan untukku?" tanyanya dengan suara rendah dan penuh wibawa. "Apapun yang kau inginkan, Nyai Ratu Sarah," jawabku penuh pengabdian. Sarah menggeser cambuk itu di bahuku. "Benar. Meski kadang bodoh, kau tetaplah benar sekali. Tapi dengarkan baik-baik. Aku takkan mentolerir kenakalan lagi darimu. Kau harus taat tanpa ragu dan penundaan. Ketaatan, penyerahan, penyembahan, itulah tujuanmu. Ucapkan." "Ketaatan, penyerahan, penyembahan, Nyai Ratu Sarah," jawabku mantap. Dia bergerak mengelilingiku. Suara langkahnya mengisi ruang sunyi. "Kita mulai dengan kau menjilat leretanku." Denyut nadiku semakin cepat. "Ya, Nyai Ratu Sarah." Tangannya mengambil jangkangku, yang setengah tegar, kini berubah menjadi penuh dan keras. "Jauh lebih baik," kata Sarah sambil tersenyum. "Aku suka melihatmu terangsang. Itu bukti betapa dalamnya kau mengagumi Nyai Ratumu." Aku ingin segera menelentangkan dia, memuaskan setiap lekuk tubuhnya dengan penuh gairah, membuatnya mencapai puncak setidaknya sekali sebelum aku. Lalu, setelah jeda, aku akan melakukannya lagi, menghabiskan seluruh akhir pekan menunjukkan betapa seksinya dia. Namun aku harus ingat, Sarah yang memegang kendali penuh. Kami terdiam, saling menatap. Satu-satunya suara hanyalah napas kami yang bergantian, mengisi keheningan malam. "Oke, aku menyerah," katanya. "Daplin, cium aku." Sarah melompat ke pelukanku, merangkul bahuku dan melingkarkan kakinya di pinggangku. Aku memeluknya erat, mencengkeram buritnya yang empuk saat kami berciuman. Jangkangku yang keras bergesekan dengan dia tersenyum lebar. "Itu sangat panas. Dan sekarang, cinta sejati, aku boleh jadi bosmu di ranjang. Hari ini akan dikenang selamanya." Sarah melepaskan kakinya. Aku melepas genggaman pada buritnya dan dia turun ke lantai. Kembali jadi sosok mungil yang hampir tak mencapai hidungku. Sarah menarik napas dalam-dalam, wajahnya kembali menegang. "Aku terlalu terbebani," ujarnya lirih sambil mengangkat kedua tangan di atas kepala. "Lepaskan pakaianku. Semua. Dan jangan terburu-buru." Aku meraih resleting samping korsetnya dan membuka perlahan. Korset itu pun meluncur turun, membebaskan lekuk dadanya yang penuh dan indah. Perutnya yang lembut dan menawan ikut terlihat jelas. Aku berbalik, melipat korset itu dengan rapi dan meletakkannya di tengah dada, di ujung tempat tidur kami. Sarah mengangguk pelan. Stocking dan sepatu hak tinggi selanjutnya. Satu persatu. "Ya, Nyai Ratu Sarah," jawabku dengan hormat. Aku berlutut, mengangkat kaki kanannya dengan penuh kelembutan. Perlahan melepas sepatunya dan meletakkannya di atas korset. Aku menunduk, menciumnya dengan penuh penghormatan. "Bagus," katanya lembut. "Penampilanmu mulai memadai." Aku membuka penjepit stockingnya, menggulung perlahan ke bawah di kaki halusnya yang putih mulus. Tanganku usapkan naik, merasakan kulitnya yang baru saja dicukur halus. Mungkin dia menikmati fasilitas spa hotel tadi. Bagus, dia memang pantas mendapatkannya. Aku melipat stocking itu dan meletakkannya dengan hati-hati di samping sepatu. Aku ulangi proses itu untuk kaki sebelahnya, membelai paha lembutnya dan mencium kesejukan kulitnya. Sarah mengeluh pelan. "Anak baik sekali." Aku berusaha sebaik mungkin menata sepatunya berdampingan dengan yang pertama, melipat stocking dan meletakkannya rapi berdampingan pula. Posisi mereka belum sempurna sejajar dengan tepi tempat tidur. Aku luruskan sedikit. Sarah mengangguk. "Berdirilah." Aku bangkit berdiri. Sarah cemberut.
mengetuk bibirnya dengan jari telunjuk dalam gaya yang berlebihan. Bagian dari aktingnya, dia melirik ketumpukan pakaian yang sudah kuatur di dada, lalu kembali menatapku. Berhenti sejenak, senyum nakal tersungging di bibirnya. Dengan sekali ayunan cambuk, pakaian itu berhamburan ke lantai. Aku terengah, iblis mungil itu. Sarah tertawa renyah, suara merdunya mengisi ruangan. Terimalah, bocah. Itulah yang terjadi saat kau menyerahkan dirimu pada Gusti Ratu, iblis jahat yang penuh kekacauan. Gusti Ratu iblis jahat yang penuh kekacauan, kini segala sesuatu terasa semakin menggairahkan. Ya, Nyai Ratu Sarah, jawabku dengan penuh hormat. Masalah terbesarku, katanya tegas, adalah aku takkan percaya padamu jika punggungku tak selalu terjaga. Bahkan Gusti Ratu Iblis yang penuh badai dan liar pun butuh waktu beristirahat. Tak mungkin aku mengawasi pengikutku tiap detik sepanjang hari. Aku juga berhak menikmati episode si Juki. Sikap seriusnya retak. Tawa ringan meluncur dari bibirnya. Butuh waktu sebentar baginya untuk kembali menguasai diri. Tanpa cemas kau membangkang perintahku, maka ku tempatkan kau di bawah kendali penuh. Tanpa celah. Hatiku berdebar. Suara desis setuju menyatu dalam dada ya. Ya, ya. Sarah membuka peti, tangan cekatan mengeluarkan 2 pasang borgol. Angkat tanganmu, dan tempelkan ke kepala tempat tidur. Jantungku berdetak kencang. Akhirnya saat yang kutunggu tiba. Ku bentangkan tangan dan ia dengan cekatan memasang borgol di pergelangan tanganku. Seperti polisi veteran berpuluh tahun pengalaman, sepertinya dia sudah berlatih, pikirku. Dengan sigap, Sarah mengunci tangan kiriku, lalu yang kanan, ia menunduk, menyundul wajahku dengan ketiaknya. Aroma khasnya menusuk hidung, memabukkan dan memikat. Ia berdiri di ujung ranjang, mata kami bertemu tanpa lepas, berpose penuh maksud, membiarkanku menyerap indahnya tubuhnya yang memesona. Dari peti, ia mengeluarkan benda-benda lain. Satu persatu kuperhatikan. Vibratornya, tongkat Hitachi, dan sebotol pelumas-pelumas. Ini pertanda malam akan menjadi penuh sensasi. Cambuk di tangannya kembali kuperhatikan dengan lembut. Cambuk itu meluncur menyentuh dadaku, menyusuri perutku, menekan lembut ke arah ereksiku, lalu menepuk buah pinggangku dengan sentuhan sesayang mungkin. Meski begitu, aku tak kuasa menahan rintihan. Ia mengangkat cambuk ke atas bahu, lalu menurunkannya cepat ke arah perutku. Aku menjerit, tubuhku menegang. Tapi cambuk berhenti jauh di atas perutku, 6 inci lebih tinggi. Sarah mengangkat cambuk lagi, menurunkannya ke dadaku, berhenti sebelum menyentuh. Aku menjerit keras, dan ia mengangkat cambuk lebih tinggi. Kepada siapa kau melayani? Suara Sarah menggema, cambuk menukik ke arah wajahku, berhenti cukup dekat untuk mengguncangkan jiwa. Kepadamu, Nyai Ratu Sarah, jawabku lantang penuh pengabdian. Cambuk menghantam kasur keras, mengirim hembusan angin di udara. Lebih keras. Sarah memerintah, kepada siapa kau melayani? Kepadamu, Nyai Ratu Sarah. Aku berseru sekuat hati. Sarah memukul kasur lagi dengan cambuknya. Salah, aku adalah Nyi Sararasati, Gusti Ratu Iblis Hasrat. Mulai saat ini, kau harus memanggilku Gusti Ratu Sararasati atau Gusti Ratu Iblisku. Sarah tertawa lembut. Terimalah, sayang. Inilah yang terjadi ketika kau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Gusti Ratu Iblis yang penuh gairah dan kekacauan. Gusti Ratu Iblis penuh kekacauan? Semakin menarik saja. Ya, Gusti Ratuku yang tercinta. Masalah utamanya, aku tak bisa sepenuhnya percaya jika aku tak mengawasi dengan seksama. Bahkan seorang Gusti Ratu Iblis yang penuh kekacauan pun perlu waktu untuk beristirahat. Dia tak mungkin mengawasi para pengikutnya setiap saat. Dia berhak menikmati sejenak waktu santainya. Tiba-tiba senyum merekah di wajah Sarah, dan ia tertawa kecil, lalu mengendalikan diri kembali. Tanpa perlu khawatir kau akan membangkang. Oleh karenanya, aku harus menempatkanmu dalam kendali penuh. Aku mengangguk penuh semangat. Sarah membuka peti kecil dan mengeluarkan 2 pasang borgol. Angkat tanganmu, letakkan di kepala tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Akhirnya, aku menurut, dan dengan cekatan ia memasang borgol di pergelangan tanganku, seperti seorang ahli yang sudah berpengalaman. Ia mengunci tangan kiriku, lalu tangan kanan, kemudian menunduk mendekat, menyenggol wajahku dengan ketiaknya. Aku menarik napas, terhisap oleh aroma khasnya yang menggoda dan memabukkan. Sarah berdiri di ujung tempat tidur, menjaga kontak mata, berpose penuh maksud. Memberi aku waktu untuk mengagumi keindahan sosoknya yang mempesona.
Dia mengeluarkan beberapa barang dari peti, vibrator, tongkat pijat, dan sebotol pelumas, lalu meletakkannya satu persatu di atas tempat tidur. Pelumas? Ah, ini akan jadi sangat menarik. Sarah mengambil cambuk kecil dan menggoreskannya lembut di dadaku, lalu menurunkannya ke perutku, menyentuh bagian tubuhku yang tegang. Ia menepuk lembut, membuatku merintih meskipun hanya disentuh. Cambuk itu terangkat di atas bahunya. Ketidaktundukanmu harus ada konsekuensi, katanya dengan suara tegas namun penuh hasrat. Cambuk itu turun dengan cepat, membuat tubuhku menegang. Namun ia berhenti beberapa inci di atas perutku. Sarah kembali mengangkat cambuk dan mengarahkannya ke dadaku. Berhenti sebelum menyentuh. Aku menjerit pelan. Kepada siapa kau setia? Cambuk hampir menyentuh wajahku, membuatku terkejut. Kepada MU, Gusti Ratuku. Dia memukul kasur dengan cambuknya keras sekali. Suara yang menggema memenuhi ruangan. Lebih keras, serunya. Kepada siapa kau setia? Kepada MU, Gusti Ratuku. Sarah memukul kasur sekali lagi. Salah. Aku adalah Nyi Sararasati, Gusti Ratu Iblis Hasrat. Mulai sekarang, kau harus memanggilku dengan sebutan Gusti Ratu Sararasati atau Gusti Ratu Iblisku. Sarah tertawa kecil, suara yang mengalun manis. Terimalah, nak. Beginilah jadinya saat kau menyerahkan diri pada Gusti Ratu Iblis yang penuh gairah dan kekacauan. Gusti Ratu Iblis yang penuh gairah dan kekacauan, semakin menarik saja. Ya, Nyai Sarah. Masalah utamanya, aku takkan bisa mempercayaimu jika aku tidak mengawasi dengan seksama. Bahkan seorang Gusti Ratu Iblis pun perlu waktu beristirahat. Aku tak bisa mengawasi anak buahku sepanjang waktu. Aku juga berhak menikmati waktu santai menonton acara si Juki. Wajah serius Sarah pecah menjadi tawa renyah. Ia tertawa sejenak sebelum kembali menata wajah seriusnya. Tanpa perlu takut kau melanggar perintah. Karena itu, aku harus mengambil kendali penuh atasmu. Aku mengangguk, setuju sepenuh hati. Sarah membuka peti kecilnya dan mengeluarkan 2 pasang borgol. Angkat tanganmu, dan letakkan di kepala tempat tidur. Jantungku berdegup lebih kencang. Akhirnya, aku patuh, dan dia memasang borgol dengan cekatan. Bak polisi berpengalaman yang sudah ahli dalam tugasnya. Dia mengunci tangan kiriku, lalu tangan kanan, kemudian membungkuk mendekat, menyenggol wajahku dengan lembut menggunakan ketiaknya. Aku menghirup aroma khasnya yang membuatku pusing sekaligus rindu. Sarah berdiri di ujung ranjang, menjaga kontak mata penuh makna. Pose penuh percaya diri memberi aku kesempatan untuk mengagumi sosoknya yang memesona. Satu persatu, ia mengeluarkan beberapa barang dari peti, getar kecil, alat pijat elektrik, dan sebotol pelumas, lalu meletakkannya rapi di atas ranjang. Pelumas? Aku bisa merasakan keseruan yang akan terjadi. Dia mengambil kembali cambuk kecilnya, menyapukan dengan lembut dari dadaku ke perut. Sentuhannya melewati area sensitif dan menepuk lembut bagian bawah tubuhku. Aku terkejut, tapi hanya sedikit. Cambuk itu diangkat ke atas bahunya. Ketidaksungguhanmu harus ada konsekuensi. Cambuk itu turun dengan cepat. Aku merintih dan seluruh tubuhku menegang. Tapi cambuk berhenti jauh sebelum menyentuh kulitku. Sarah mengangkat cambuk itu lagi, mengarahkannya ke dadaku, berhenti tepat sebelum menyentuh. Aku kembali merintih, dan cambuk diayunkan lebih tinggi. Kepada siapa kau mengabdi? Cambuk hampir menyentuh wajahku. Kepada ibu, Nyai Sarah. Dia memukul kasur dengan cambuknya. Aku merasakan desiran angin yang lewat. Lebih keras, teriak Sarah. Kepada siapa kau mengabdi? Kepada ibu, Nyai Sarah. Sarah memukul kasur sekali lagi. Salah. Aku adalah Sararasati, Gusti Ratu Iblis Gairah. Mulai sekarang, panggil aku Gusti Ratu Sararasati, atau Gusti Ratu Iblismu. Aku masih ingat seperti kemarin. Hari Sabtu yang hujan deras mengguyur. Aku baru sebulan menjalani kuliah hukum. Hampir setiap waktu terisi belajar. Namun, aku butuh jeda sejenak, lalu melangkah ke toko komik terkenal di kota, Naruka di Jalan Raya Utara. Saat aku sedang asyik menelusuri rak-rak komik, ku dengar suara lembut itu. Wah, wah, wah. Orang-orang cerdas memang suka membaca yang sama. Kulihat ke atas, dan di sana berdiri Sarah, memegang graphic novel yang sama denganku.
Dia mengenaliku dari kelas, dan kami mulai bercakap. Ada getaran khusus yang langsung terasa di antara kami. Kami makan siang bersama, menghabiskan sore dengan berbincang hangat, dan malamnya belajar hukum kontrak. Dua kutu buku yang benar-benar sejiwa. Kami menjadi tak terpisahkan. Namun entah mengapa, dalam beberapa minggu itu belum ada lebih dari sekadar persahabatan. Kami cocok sebagai teman, hingga aku sempat khawatir apakah kami juga akan cocok sebagai pasangan. Suatu sore, saat kami duduk di sofa apartemennya sambil belajar, tiba-tiba dia menatapku dengan tatapan dalam. Jadi, hal yang sebenarnya ingin kita bicarakan. Aku menyukaimu. Rasanya aku lihat kamu pun merasa yang sama. Jika aku salah, tolong jangan. Kami langsung saling memeluk. Sebelum sadar, pakaian kami sudah berantakan di lantai. Momen itu penuh intensitas dan gairah yang mendalam. Awalnya, teman-temanku ragu menerima Sarah dalam grup belajar kami. Kadang memang orang sulit mengerti Sarah di awal. Namun akhirnya mereka memberinya kesempatan, dan Sarah cepat diterima. Semua orang mulai menyukainya. Biasanya memang begitu. Tentu saja, karena dia adalah Sarah. Aku menemukan Sarah sedang asyik menggulir layar ponselnya di sofa lantai bawah, segelas anggur di tangan. Dia mengenakan kaos batkirl warna pink dan celana piyama ungu. Aku duduk di sampingnya. Dia bergeser, meregangkan kakinya lalu meletakkannya di pangkuanku. Kau mau aku apa dengan itu? Aku menggoda. Aku mau kamu pijat kakiku. Seperti biasa. Karena kamu sayang aku sampai tak bisa menolak kemauan kecilku. Entah kita sedang bermain peran atau tidak. Baiklah. Aku memegang kakinya dan mulai memijat. Kamu lapar? Tanyanya. Aku bisa ganti baju dan kita pergi ke gacoan. Kamu nggak usah repot. Bagaimana kalau pesan makanan dari Burger Bang Joe saja? Wajahnya langsung cerah. Ya, aku pengin burger mereka. Bisa habisin semuanya sendiri. Serius? Ukurannya sebesar kepala kamu. Ya, aku memang kelaparan hari ini. Jadi Gusti Ratu Setan Hasrat itu membakar banyak kalori. Dia tersenyum. Suaranya jadi lembut. Gimana kabarmu, sayang? Baik banget. Sebenarnya, aku pasti ingin mencoba semua itu lagi. Kamu senang akhirnya ngomongnya? Sarah bertanya. Mulai sekarang lebih jelas tentang apa yang kamu mau. Akan coba. Aku juga bersyukur, kataku. Punya istri yang menerima semua ini tanpa ragu. Dan yang bisa aku percaya saat aku dirantai dan jadi rentan. Kurasa bagian besar dari semua ini adalah soal kepercayaan. Sayang. Sarah duduk dan kami saling berpelukan hangat lama. Lalu dia kembali berbaring. Sekarang lanjut pijat kakiku. Aku nemu cerita baru buat dibaca. Aku kembali memijat kakinya. Sarah terus menggulir layar ponselnya. Senyum puas muncul di wajahnya. Sepertinya dia sudah menemukan cerita yang bagus. Aku beri waktu, memijat dan membiarkannya selesai. Dia menatapku dengan senyum nakal. Aku baru saja kirim tautan ke kamu. Aku membuka ponsel dan klik tautannya. Cerita bergenre exhibitionist dan voyeur. Oke. Sarah belum pernah kirim cerita seperti ini sebelumnya. Cerita itu tentang sepasang kekasih yang menginap di hotel mewah. Mereka mengintip pasangan lain yang sedang bercinta. Karena itu, mereka sendiri jadi bergairah dan bercinta juga. Aku menatap Sarah setelah selesai membaca. Kamu pikir bagaimana? Tanya Sarah. Ceritanya bagus. Jawabku. Sarah tersenyum lebar. Aku senang kamu suka. Karena ini sesuatu yang sudah lama aku pikirkan. Kalau kamu, bagaimana cara mewujudkannya? Kita nggak bisa diam-diam keliling kota malam-malam berharap ketemu orang lagi beraksi. Terus soal izin juga. Nonton orang bercinta tanpa mereka tahu. Dia tersenyum misterius. Aku nggak bilang kita yang jadi penonton.